Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya percaya kita ada sampai hari ini berdiri di tempat ini karena kita mengalami semua dan banyaknya kebaikan Tuhan yang dapat kita hitung, saudara. Dan hari ini kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita berikan sorak-sorak yang luar biasanya bagi dia. Come on! Good and your mercy endurance forever. You are good and your mercy endurance forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endurance forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endurance forever. All people from ever and nation and age, from generation to generation, we worship you. Say, hallelujah, hallelujah, we worship you.
are good and your mercy endures forever. Oh Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy oh forever. People, come on, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, we worship you. We worship you, Jesus Christ. Lord. Hallelujah, we worship you for who you are, Jesus. You are good. Woo. Oh, you are good, say. Oh, Jesus Christ. Oh, 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 yeah. Say you are good. You are good. Woo. All the time. All the time. You are good. You are good. Hey. All the time. All the time. You are good. Oh yeah. You are good. All the time. All the time. Oh, you are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Hey. People from every nation and tongue, from generation to generation, come on, we worship you. Hey. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, Jesus, we worship you. Only you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, say, we worship you. Only you, Lord. Jesus, Jesus, we worship you for who you are. Come on, say, once again, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are. Oh, Jesus, who you are. Say, you are good. Yeah. Come on. Saudara mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Come on. Hey. Woo. One, two, come on. Thank you, Jesus. Tuhan Raja Maha Besar, say. Mari datang menyembahnya. Hey. Come on, say. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Say, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Sama-sama katakan, saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Sudah percaya, amin? Come on. Mari datang menyembah Dia. Hey. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Kami puji Engkau, Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
And everybody say, Amen. Shalom saudara, senang sekali kita bisa bersama-sama dalam ibadah di hari ini. Saya bersuka cita diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saudara, 2 minggu berturut-turut GBI HOJ kita belajar bagaimana otoritas dan kuasa orang percaya. Kita belajar bahwa dalam setiap diri kita sudah ada kuasa dan otoritas yang Allah berikan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati, melakukan, dan menjalankan otoritas itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya bukan sekedar berkhotbah, tapi saya lebih banyak sharing bagaimana pergumulan kami, saya dan istri, untuk mengerti dan memahami lebih dalam kebenaran firman Tuhan, serta mendapatkan pewahyuan dari setiap firman yang disampaikan melalui mimbar ibadah, khususnya dari GBI HOJ setiap minggunya, saudara. Ya, nah, dari setiap pewahyuan yang kami terima, kami terus-menerus berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan dengan otoritas dan kuasa yang telah kita miliki semuanya itu. Nah, saudara, mungkin sebagian dari kita bertanya, pewahyuan, saya sering dengar itu. Tapi apa sih maksud dari pewahyuan itu? Karena itu sering kali disebutkan, dikatakan, diucapkan pada kesempatan terakhir-terakhir ini dalam setiap penyampaian firman Tuhan. Pewahyuan adalah sesuatu yang disingkapkan dari yang dahulu samar-samar, tidak jelas, tertutup maksudnya, atau artinya disingkapkan menjadi lebih jelas, saudara. Ya, nah, jadi kalau dikatakan kepada kita, saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan sampai kita mendapatkan pewahyuan dari firman Tuhan tersebut, itu bisa diartikan bahwa mari kita merenungkan firman Tuhan sampai kita mendapatkan pengertian, pemahaman yang bukan cuma berdasarkan pengertian kita sendiri, akal budi kita sendiri, tetapi diuraikan secara terperinci, detil dari sebuah ayat atau firman Tuhan tadi, dari yang tidak jelas, dari yang samar-samar, bahkan yang mungkin tertutup sekali maksud artinya apa bagi kita, menjadi jelas, menjadi clear, saudara, oleh tuntunan Roh Kudus. Oleh pimpinan Roh Kudus diuraikan lebih jelas dan terperinci artinya kepada kita masing-masing. Kira-kira begitu, saudara, ya. Nah, kembali kepada apa yang saya dan istri alami, saya mengingat kembali bahwa sepanjang bulan Agustus sampai November 2021 kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Allah ingin kita sehat. Kemudian roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana kita mesti hidup dengan roh, ya, bukan berdasarkan apa yang tubuh kita rasakan. Kemudian hukum iman, saudara. Ya. Nah, semua firman itu disampaikan sepanjang bulan tersebut betul-betul menjadi sebuah titik awal keinginan memahami lebih lagi firman Tuhan tersebut, terutama bagi istri saya. Kenapa? Karena di akhir bulan Juli, istri saya yang selama ini saya kenal dari masa pacaran sampai masa menikah jarang sakit, apalagi sakit yang cukup berat. Jarang ke dokter hanya karena kehamilan, saudara, melahirkan, dan masalah gigi, saudara, ya. Tiba-tiba sakit, tidak bisa makan, setiap kali mau menelan makanan rasanya ada yang mengganjal di tenggorokannya sehingga sulit sekali untuk menelan. Itu terjadi 2 minggu lebih, saudara. Hanya 1 sendok, 2 sendok makanan. Kemudian juga mengalami sulit untuk bisa tidur di malam hari, saudara. Selama 2 tahun belakangan, istri saya memang sulit buat tidur di malam hari. Tapi di akhir Juli itu menjadi puncaknya, saudara. Bahkan untuk memejamkan mata, terlelap sebentar saja, itu tidak bisa. Dia tidak tidur bermalam-malam, tapi kondisinya dia tidak mengantuk, saudara, ya. Kalau saya tidak tidur semalam, besok siangnya saya bisa tidak tidur lagi. Tapi kondisi saya seperti orang ngantuk, melayang-layang, saudara, ya. Tidak bisa jelas. Saya butuh tidur, tapi istri saya tidak. Memang pertama-tama tidak mengganggu, tapi lama-lama itu mengganggu metabolisme tubuhnya. Sehingga semakin lemah. Dipaksakan, diupayakan supaya tidur. Salah satu dengan cara kerja ekstra, pokoknya di siang hari, di pagi hari, supaya badan lelah, supaya malam bisa tidur, tapi ternyata tidak bisa juga.
Walaupun dia sudah terbaring di tempat tidur, sudah guling sana guling sini, nanti jam 4 subuh, jam 5 subuh, baru bisa terlelap sebentar. Tapi kemudian terbangun lagi, saudara. Ya, nah, dengan sakitnya istri tersebut dan keluhan yang dirasakan, saudara, kami periksa ke lab. Dan dari lab terdeteksi bahwa istri karena kurang makan, kurang istirahat, tipes. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang bikin kaget adalah hypertiroid, saudara. Dari situ, dari hasil lab itu kami ke dokter spesialis. Dokter minta rawat inap karena tipesnya cukup berat. Namun kondisi pada waktu itu karena COVID tinggi, kami menolak, kami minta rawat jalan. Tipesnya diobati, tipes selesai di pertengahan Agustus mulai untuk pengobatan tiroidnya. Dokter beri waktu 20 hari untuk minum obat. Sesudah itu harus kontrol lagi, dicek lagi di lab, apakah tiroidnya tinggi atau rendah atau sudah normal. Karena itu akan berpengaruh nanti ke dosis obat yang diberikan. Nah, yang jadi masalah, saudara, dulu waktu zaman istri saya masih kerja, ada teman sekantornya yang kena tiroid. Dan temannya cukup dekat sehingga mereka sering ngobrol. Dan dari obrolan itu istri saya tahu bahwa teman sekantor ini tidak stop minum obat karena tiroidnya. Karena itu pengaruh hormon. Jadi obat-obat itu menekan supaya hormon-hormonnya normal, saudara ya. Nah, jadi dari situ kemudian kita cari literasi-literasi yang lain. Semua literasi menyampaikan hal yang sama. Jadi tertanamlah di pikiran istri saya secara khusus. Kemudian istri saya cerita ke saya, tertanam di pikiran saya bahwa hipertiroid ini akan membuat dia tidak akan putus dari minum obat. Jika tidak diobati, hipertiroidnya akan mengganggu kinerja organ-organ tubuh yang lain. Ya, yang memang diatur sama hormon tiroid, ya. Salah satunya ritme denyut jantung bisa melambat, bisa lebih cepat. Kemudian gangguan tidur tersebut tadi waktu malam. Nah, yang otomatis berpengaruh kepada metabolisme tubuh, membuat fisik lebih cepat lelah. Harusnya sesudah 20 hari minum obat, kita cek lagi ke dokter, saudara. Tapi mendekatin 20 hari minum obat, saya yang sakit kecapean, saudara. Jadi istri saya mengurusin saya balik. Dan akhirnya tertunda lah untuk minum obat dan sebagainya. Kita nggak berani teruskan obat yang ada karena takut sudah over atau kurang dosisnya. Nah, saudara, yang jadi masalah, saudara bayangkan saat kita mendengarkan firman Tuhan tentang apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, bukan hanya menebus dosa kita, tapi juga termasuk sakit penyakit kita. Saat mendengarkan Allah ingin kita sehat, mendengarkan untuk hidup dalam roh, dan di saat yang sama kami bergumul dengan kondisi kesehatan yang kami alami secara tubuh, terutama istri saya, saudara. Tentu kami ingin sehat, istri saya tentu ingin pulih, bisa tidur normal, denyut jantung kembali teratur, dan bisa beraktivitas dengan baik. Satu hal yang bertolak belakang dengan apa yang didengar, dengan firman Tuhan yang kami dengarkan. Itu terjadi pergumulan buat kami berdua, saudara. Satu sisi kami mau katakan Tuhan, kami mau percaya, kami mau ngomong amin. Tapi jujur, saudara, saya katakan dengan kondisi seperti itu, waktu kita mau bilang amin, itu bukan hal yang mudah. Mulut memang bilang amin, tapi itu cuma sekedar apa yang keluar di mulut. Kami rindu itu keluar dari hati kami, dari iman kami. Nah, kemudian di bulan November akhir, saya berkesempatan menyampaikan firman tentang hukum roh. Salah satu firman dari kitab Roma begitu kuat sekali di ingatan saya, saudara. Roma 10 ayat 8-11. Mari kita baca. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya sampaikan di firman Tuhan, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dengan hati, bukan cuma dengan mulut, bukan dengan pikiran dan pengetahuan. Ini bicara iman percaya, saudara. Ditambah lagi, saudara, pada waktu menyelidiki firman Tuhan ini, saya mendapatkan pengetahuan baru bagi saya. Bahwa kata diselamatkan dalam Roma 8 itu, Roma 10 ayat 8 tadi, bahasa aslinya memakai kata sozo atau soteria. Sozo dan soteria memiliki pengertian yang sama, saudara. Namun artinya bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya diselamatkan. Artinya juga memelihara, menyembuhkan, menolong, melepaskan. Jadi dalam percaya kepada Yesus, kita bukan saja diselamatkan, tapi juga kita disembuhkan, dipelihara, ditolong, dan dilepaskan. Saya ngobrol dengan istri, berdua, kami sharing tentang ayat ini. Dan kami sepakat, kita tahu ini, kita mengerti, clear, sama, saya dan istri sama-sama tahu bahwa kata diselamatkan itu bukan cuma untuk diselamatkan saja. Kata sozo itu bukan cuma berarti diselamatkan, tapi kata sozo itu berarti disembuhkan, dipulihkan, dipelihara, dan ditolong, dan dilepaskan. Tapi itu baru sekedar menjadi pengetahuan saja bagi kami. Kami rindu Tuhan memberikan pewahyuan bagi kami, terutama bagi istri saya yang bergumul dengan hipertiroidnya ini. Sehingga melalui pewahyuan yang kami terima, kami rindu iman percaya kami timbul. Saudara, saat bergumul dengan firman Tuhan yang telah saya sampaikan tadi, itu luar biasa banget, saudara. Ditambah lagi, di awal Desember, istri saya terkena MA, saudara. Demam tinggi, perut kembung, sampai akhirnya saya paksa dia ke dokter. Dan dokter memang vonis, oh ini MA pak, nggak apa-apa, ini nggak berat, cuman diobatin aja biasa. Tapi waktu dokter periksa denyut nadi istri saya, dan kemudian tahu bahwa punya riwayat hipertiroid, dan kami stop minum obat, kami belum periksa lagi ke dokter, belum kontrol lagi. Dokternya menegur kami karena tidak meneruskan kontrol dan obatannya. Karena menurut dia, jika dibiarkan hipertiroidnya, bisa kemana-mana efeknya dan berbahaya. Dokter ini baik, saudara. Dia siap bantu untuk membuatkan surat rujukan BPJS ke dokter spesialis. Nah, kembali ke firman Tuhan, saudara. Bagaimana dengan kondisi yang dialami ini? Vonis hipertiroid, harus lanjutkan minum obat, harus kontrol ke dokter supaya bisa minum obat teratur, supaya hormonnya bisa stabil, bisa normal kembali. Di satu sisi kita tahu kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, kamu diselamatkan, kamu disozo, kamu disoteria. Kata diselamatkan, disembuhkan di atas bukan hanya jadi pengetahuan bagi kami, tapi kami rindu menjadi pewahyuan, mempunyai saudara, mempunyai kuasa yang melahirkan iman percaya bagi kami. Bahwa Yesus bukan saja telah menyelamatkan kami, tapi juga telah menyembuhkan kami. Bagaimana agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan otoritas dan kuasa yang telah kami terima. Istri secara pribadi bergumul terus dengan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dari waktu dia mulai sakit, dari bulan Juni, Agustus, September, sampai Desember. Ditambah lagi di Desember kemarin, saudara. Terus bergumul.
Setiap firman Tuhan yang didengar, dia bergumul. Bahkan ikut belajar bersama saya mengenai healing, saudara. Baca buku, ikut nonton video pengajarannya. Sampai dia rindu sekali mendapatkan pewahyuan secara pribadi. Sampai akhirnya dia mendapatkan pewahyuan secara pribadi, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia. Pak, bagaimana bisa mendapatkan pewahyuan tersebut? Saudara, pewahyuannya bukan yang kita minta, bukan cuma Roma 10 ayat 8 sampai 11 di atas, saudara. Namun kami rindu agar setiap firman yang telah kami baca, kami dengar, menjadi sebuah pewahyuan bagi kami. Sehingga setiap kali kami baca, mendengar, iman percaya kami timbul. Kami yakin dan percaya untuk melakukan firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan saudara semua. Pak, mungkin pewahyuan itu cuma buat hamba Tuhan. Pewahyuan itu mungkin buat pendeta, Pak. Kalau jemaat biasa nggak bisa, Pak. Saudara, mari kita buka Markus 4 ayat 33 sampai 34. Markus 4 ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka dan tanpa perumpamaan. Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Siapa mereka di sini? Markus 4 ini bercerita tentang Yesus yang mengajar orang banyak dengan perumpamaan. Nah, yang dimaksud dari Markus 4 ayat 33 bahwa Yesus mengajar dan berkata-kata dengan perumpamaan. Kalau tanpa perumpamaan dia tidak mengajar, itu kepada orang banyak yang menghubungi Yesus, orang banyak yang mengikuti Yesus karena kagum dengan pengajarannya, karena takjub dengan mujizat yang dia kerjakan. Mereka mengikuti Yesus, follow Jesus. Dia mengajar dengan perumpamaan. Orang banyak itu mengerti nggak? Mengerti. Orang banyak itu tahu nggak apa yang dikatakan Yesus? Tahu. Namun saudara perhatikan, mereka cuma mengerti sampai sekedar jadi pengetahuan. Mereka kagum, cuma sekedar kagum saja. Mereka belum mendapatkan pewahyuan dengan apa yang Yesus ajarkan tadi. Yang didengar dan dipengerti tadi tidak melahirkan iman percaya. Kenapa? Saudara bayangkan ada 5.000 orang laki-laki yang mendapatkan makan dari 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang luar biasa. Belum orang-orang lain yang disembuhkan, mujizat-mujizat lain yang mereka dapatkan. Namun kemana mereka pada waktu Yesus disalibkan? Kemana mereka pada waktu Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati? Tidak ada. Semua takut. Kenapa? Karena mereka cuma mengerti dengan pengertian mereka. Mereka cuma kagum saja. Tapi lanjutkan saudara. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Markus 4 ayat 34. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kata menguraikan di sini, saudara, itu berarti kepada murid-muridnya ia akan menjelaskan apa yang tidak jelas dan sulit dipengerti secara tersendiri. Secara tersendiri, saudara. Karena kata dasarnya, kata awalnya, kata aslinya memakai kata epelo, ya, to explain di bahasa Inggrisnya. What is obscure and hard to understand. Jadi apa yang samar-samar dan susah buat dipengerti, Yesus jelaskan secara tersendiri. Nah, ini yang tadi kita sebut pewahyuan, saudara. Nah, saudara, kembali lagi. Nah, ini yang kami lakukan. Agar setiap kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi mendapatkan pewahyuan dari firman Tuhan, melahirkan iman percaya kami. Istri saya bergumul
mencatat dengan HP jika ada hal penting saat mendengarkan firman Tuhan. Ia merenungkannya sambil lakukan pekerjaan rumah. Dan ada saat kami juga ngobrol, diskusikan apa yang kami dapat dari setiap firman Tuhan. Singkat cerita saudara, karena waktu yang terbatas, saya tidak bisa jelaskan secara detail bagaimana proses dia melangkah dengan iman. Namun istri saya semakin mendapatkan pewahyuan, semakin kuat dalam iman, dan percaya Yesus sudah menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan. Semakin kuat dalam iman percayanya, melangkah untuk melakukan firman Tuhan dengan kuasa dan otoritas yang telah ada. Tanggal 27 Januari kemarin, kami secara mandiri periksa ke lab. Periksa FT3, FT4, TSH, plus gula darah, saudara. Semuanya hasilnya bagus, saudara. Yang saya mau sampaikan di sini, saudara, ini bukan soal makan obat atau tidak makan obat. Yang saya mau ajak di sini bukan soal ke dokter atau tidak ke dokter. Yang saya mau ajak kita sama-sama, kita semua punya kerinduan belajar, bergumul, memahami dan mengerti, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga mendapatkan pewahyuan. Sehingga dari pewahyuan tersebut timbul iman percaya. Dengan iman percaya, yakin dan percaya tersebut kita melangkah agar kita menjalankan otoritas dan kuasa yang telah kita terima. Kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa dan otoritas. Saudara, kita perlu iman percaya. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran firman yang bagaimana? Saat firman Tuhan yang kita dengar dijelaskan, apa yang tidak jelas dan sulit dipengerti atau eksponi tadi diuraikan secara terperinci kepada kita masing-masing. Nah, ini yang melakukan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang jelaskan. Tapi bukan cuma buat kita, hamba Tuhan, kita semua yang menjadi murid Yesus. Kuncinya menjadi murid Yesus, saudara. Jangan cuma jadi orang-orang yang dalam kerumunan banyak yang mengikut Yesus, kagum sama Yesus, tapi menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu bagaimana, Pak? Menjadi murid Yesus otomatis punya waktu tersendiri, punya hubungan sama Yesus. Karena Yesus menjelaskannya sendiri-sendiri. Kalau kita tidak punya waktu sama Dia, kalau kita tidak punya hubungan sama Yesus secara pribadi, bagaimana Yesus mau memberikan pewahyuan firman Tuhan itu kepada kita, saudara? Kita ada di bawah GBI Gatot Subroto, saudara ya. DNA kita doa pujian dan penyembahan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini tepat sekali, saudara. Kita mesti punya waktu untuk memuji, menyembah. Punya waktu secara pribadi sama Tuhan. Punya hubungan secara Tuhan. Sehingga kita mendapatkan pewahyuan dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Bukan cuma menjadi sebuah pengetahuan saja. Dan waktu kita pewahyuan itu kita dapat, itu akan menimbulkan iman percaya, membangkitkan iman percaya kita tentang kuasa dan otoritas yang sudah kita miliki. Sehingga kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa dan otoritas tersebut. Amin. Nah, saudara, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Ini cerita tentang Petrus dan Yohanes pada waktu mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus dan mereka menuju ke Bait Allah. Ada seorang lumpuh yang biasa duduk di pintu gerbang Bait Allah. Dan waktu melihat Petrus dan Yohanes, dia memandang Petrus dengan Yohanes dengan harapan mendapatkan sedekah. Tapi Petrus berkata begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes, kedua murid Yesus yang telah mengetahui bahwa ada kuasa dan otoritas yang telah mereka terima. Mereka menggunakan otoritas dan kuasa tersebut. Istri saya juga mendapatkan pewahyuan, mulai melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan dengan otoritas dan kuasa yang telah diterimanya, dia melangkah. Dia percaya bahwa obat-obatan hanya alat bantu. Tapi Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan, menetralkan semuanya tanpa obat-obatan juga. Nah, demikian juga dengan kita semua, saudara. Mari gunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita ini punya kuasa, punya otoritas. Tinggal kita minta, kita cari, kita kejar, belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang muncul, yang kita dapatkan, menjadi hidup
dalam kita. Dan itu menjadi kekuatan kita melangkah untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa dan otoritas. Amin, saudara. Mari hidup dalam iman dengan penuh otoritas. Kita berdoa, saudara. Mari, saudara, dimanapun kau berada saat ini, di rumah masing-masing, atau mungkin di kendaraan, atau mungkin di tempat kerja, kalau engkau sama-sama menyaksikan ibadah ini, kau ada di ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami dibukakan lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bahwa ada kuasa dan otoritas dalam kehidupan kami. Dan kami harus hidup dengan iman, agar kami bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa dan otoritas yang sudah Kau berikan tersebut. Biar kami boleh sungguh-sungguh mencari pewahyuan dari setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini hamba berdoa juga bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang mendapatkan hasil tesnya bahwa mereka positif. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan Yesus. Masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami percaya, kuasa dan otoritas sudah Tuhan berikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dan hari ini, kami mau bangkit dengan iman percaya bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Bukan cuma menyelamatkan, Engkau sudah menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, membebaskan kami. Dari setiap sakit penyakit kami, dari setiap kelemahan kami, dari COVID, dari setiap masalah. Kami bangkit, kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa dan otoritas, karena kami tahu Roh Allah ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita.
Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu, ini adalah bulan yang baru untuk kita di tahun ini memberikan persembahan suluk. Persembahan yang terbaik di awal tahun ini, di mana pendapatan selama bulan Januari yang akan kita berikan secara corporate, secara bersama di awal bulan Februari atau selama bulan Februari ini dianggap sebagai persembahan sulung atau persembahan yang terbaik di awal tahun. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama kita beri yang terbaik di awal tahun ini. Saya percaya kita memahami prinsip benih, di mana ada benih yang kita tabur, ada benih yang kita makan,
atau ada benih yang kita bagikan kepada orang lain. Saudara, persembahan sulung atau persembahan yang terbaik ini merupakan benih yang kita tabur untuk kemuliaan, keagungan, dan kebesaran dari Tuhan kita. Saudara sudah diberikan berkatnya, saudara sudah menerima berkat yang terbaik. Dan biarlah hari ini atau selama bulan Februari ini kita dapat berdoa dan kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara, persembahan sulung dan persembahan terbaik ini merupakan benih yang kita tabur untuk kerajaannya. Saudara, mari beri yang terbaik. Saya akan berdoa untuk persembahan pada hari ini, dan setelah itu kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, di mana kami secara bersama-sama, secara gerejawi, kami mengambil sebuah tindakan untuk mempersembahkan persembahan sulung, persembahan yang terbaik di awal tahun 2022. Biarlah Tuhan ini menjadi benih untuk setiap kami yang telah menerima benih berkat Tuhan, yang telah menerima berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ada yang kami tabur, ada yang kami makan, dan ada yang kami bagikan kepada orang lain. Tapi pada hari ini kami mau menabur yang terbaik. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan, kebenaran firman-Mu ini menjadi hidup dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, dan Tuhan berkati gerejanya, agar gerejanya dapat terus memberikan makanan pertumbuhan rohani yang baik untuk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Aku berdoa berkati semua pemberian persembahan terbaik di bulan Februari ini, karena kami tahu ini adalah benih yang terbaik yang kami berikan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kalau ada yang sakit, mari Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Yang ada dalam pergumulan keuangan, hamba-Mu percaya ada jalan keluar, pintu-pintu pekerjaan akan terbuka, apa yang mereka kerjakan berhasil. Tuhan berkati hubungan mereka, orang tua dengan anak, suami istri ada di dalam kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami siap terima yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua. Biarlah segala berkat kasih karunia daripada Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus yang tunggal, yang mengampuni dan memberikan kehidupan untuk kita, melindungi, menjagai, penyertaan Roh Kudus selalu bersama dengan kita semua. Dan semua yang menerima berkat yang terbaik pada hari ini sama-sama katakan amin. Sekali lagi Tuhan menyertai kita semua. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.